Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita masih mempelajari materi di bab 1 tentang besaran pokok dan besaran turunan. Untuk itu, simak videonya sampai selesai dan silakan catat jika ada materi yang penting ya. Apa kalian masih ingat apa itu besaran? Iya, di pertemuan sebelumnya Ibu pernah menjelaskan kalau besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Besaran terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kali ini kita akan bahas sebagian dari besaran tersebut ya. Oke anak-anak, yang selanjutnya akan Ibu bahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran secara langsung. Misalnya digunakan ketika kalian akan mengukur suatu benda atau untuk mengetahui berapa suhu ruangan, untuk menghitung waktu, kemudian untuk mengukur berat atau tinggi badan kalian. Seperti yang bisa dilihat di dalam tabel, ada 7 jenis besaran dan satuan pokok. Ketujuhnya itu harus kalian ingat dan pahami ya. Untuk panjang, masa, dan waktu akan kita pelajari bersama-sama dalam video ini. Selanjutnya mengenai satuan internasional untuk panjang. Di sana Ibu sudah menyediakan tangga satuan panjang. Kalian bisa lihat untuk cara menghitungnya, ketika naik satu tangga itu dibagi 10. Untuk naik 2 tangga berarti dibaginya menjadi 100, begitu seterusnya. Tapi kalau turun satu tangga maka harus dikalikan 10. Begitu juga jika turun 2 tangga maka harus dikalikan 100. Selanjutnya akan kita bahas mengenai alat ukur panjang. Yang pertama yaitu mistar. Di sini kita akan menyediakan pensil kemudian penggaris. Kita akan mengukur berapa panjang pensil tersebut dengan menggunakan penggaris. Pertama-tama kita sejajarkan ujung pensil dengan penggaris. Usahakan harus sejajar ya, antara ujung pensil yang lancip dengan penggaris. Letakkan ujungnya itu tepat di awal penggaris atau di angka 0. Nah, ini nih. Kalian perhatikan baik-baik, ujung pensil itu harus tepat diletakkan di angka 0 pada penggaris. Setelah itu, kalian perhatikan ujung lain dari pensil. Kita lihat ujung yang bawahnya ya. Setelah atas yang lancipnya itu sejajar dengan penggaris, maka perhatikan ujung bawah pensil. Di sana akan terlihat ukuran dari pensil tersebut. Dilihat dari angka di penggaris ya. Berapa itu angkanya? Nah, itulah yang menunjukkan panjang pensil sebenarnya ya. Jadi panjangnya adalah 12 cm. Hasil pengukuran mikrometer sekup. Hasil pengukuran mikrometer sekup biasanya di soal ditampilkan dengan gambar seperti ini ya. Hasil pengukuran mikrometer sekup biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Nah, sama seperti jangka sorong, mikrometer sekup juga memiliki 2 skala. Yang bagian sini itu merupakan skala utama atau skala tetap, dia tidak bisa digerak-gerakkan. Nah, yang bagian sini itu adalah merupakan skala putar atau skala nonius dan dia bisa diputar-putar. Nah, sekarang perhatikan bagian skala utama di sini ya. Di skala utama ini ada angka 0, 1, 2, 3 yang ditunjukkan dengan garis-garis yang bagian atas ini. Dan yang bagian bawah itu ada garis-garis kecil. Setiap satu garis kecil ini nilainya adalah 0,5 mm.
ketika kita membaca, misalkan kita mau membaca garis yang ini tuh besarnya berapa? Caranya membaca seperti ini. Kalau di sini 0, di sini 0,5, berarti di sini 1, di sini 1,5. Intinya yang bagian bawah ini merupakan penambahannya. Penambahannya itu adalah 0,5 mm. Nah, contoh lagi, misalkan kalau kita membaca yang bagian sini, berarti berapa? Di sini 2, berarti di sini 2,5. Kita baca di sini, yang sini. Kalau di sini 3, berarti di sini adalah 3,5. Nilai skala utama pada contoh di sini itu ditunjukkan oleh garis yang paling dekat dengan skala putar. Nah, mana garis yang paling dekat dengan skala putar? Nah, garis yang paling dekat itu ditunjukkan oleh yang ini ya, yang panah ini. Dia paling dekat dengan skala putar. Oleh karena itu, kita memperoleh skala utamanya itu berapa? Tadi kan sudah belajar membacanya. Kalau di sini 3, berarti di sini adalah 3,5. Satuannya ingat, milimeter. Untuk nilai skala putarnya itu ditunjukkan oleh garis yang berimpit dengan garis horizontal ini ya. Nah, ini garis horizontal atau garis yang lurus ini, kita lihat nilai skala putarnya adalah garis yang berimpit. Nah, mana garis yang berimpit? Garis yang berimpit ditunjukkan oleh yang ditandai dengan lingkaran ini. Besarnya adalah 24. Kok bisa 24? Lihat ya, di sini 20, di sini 25. Berarti di sini berapa? 21, 22, 23, 24. Yang berimpit adalah 24. Maka bisa kita tulis SP atau skala putarnya adalah 24. Lalu dikalikan dengan 0,01 mm. Nah, pengalinya ini merupakan tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup itu. Maka diperoleh hasil berapa ini? 0,24 mm. SP-nya atau skala putarnya adalah 0,24 mm. Lalu hasil pengukurannya berapa? Hasilnya itu merupakan penjumlahan dari skala utama ditambah dengan skala putar. Berarti di sini adalah 3,5 ditambah 0,24 sama dengan berapa ini? 3,74. Karena tadi satuannya milimeter, berarti di sini juga milimeter. Nah, begini cara untuk membaca hasil pengukuran. Ini kita akan belajar cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Biasanya di soal-soal gambarnya seperti ini ya. Untuk jangka sorong, hasil pengukuran jangka sorong biasanya dinyatakan dalam satuan cm. Ada bagian penting di jangka sorong, yaitu skala utama yang letaknya di bagian atas ini dan skala nonius yang letaknya di bagian bawah ini. Nah, ini ya sudah saya beri tanda. Yang bagian atas ini merupakan skala utama dan yang bagian bawah ini merupakan skala nonius. Nilai skala utama ditunjukkan oleh angka sebelum angka 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius yang ini ya. Nah, lalu nilai skala utamanya yang mana? Nilai skala utamanya adalah yang ditandai dengan warna merah ini. Jika kita lihat pada yang bagian merah ini, kita peroleh nilai skala utamanya adalah 2,4 cm. Kenapa bisa 2,4 cm? Karena kita lihat di sini ya, di sini ada angka 2, kemudian berikutnya ini ada garis-garis kecil berjumlah 4, dan di sini ada angka 3. Maka antara 2 sama 3, terus di sini berapa? Berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Makanya untuk nilai skala utamanya itu adalah 2,4 cm. Untuk nilai skala nonius ditunjukkan oleh garis yang berimpit antara skala utama dan skala nonius. Nah, mana garis yang berimpit antara keduanya? Garis yang berimpit ditunjukkan oleh ini ya. Ini adalah garis yang berimpit, sedangkan yang lainnya ini kan tidak berimpit antara skala utama dan skala nonius. Yang berimpit itu adalah yang ini yang ditunjukkan oleh garis putus-putus.
Nah, karena kita mencari nilai skala nonius, nah karena yang berimpit yang ini, kita lihat yang bagian bawah ini. Nah, garis yang ditunjuk itu merupakan garis yang keempat. Di sini 0, di sini 5, otomatis di sini adalah 4. Maka kita peroleh skala noniusnya itu adalah 4. Lalu kita kalikan dengan 0,01 cm, yaitu tingkat ketelitian dari jangka sorong tersebut. Sehingga kita peroleh SN-nya atau skala noniusnya itu adalah 0,04 cm. Untuk hasilnya, hasil dari pengukuran jangka sorong ini merupakan hasil penjumlahan antara skala utama ditambah dengan skala nonius. Ini adalah hasil dari pembacaan jangka sorong ini. Nah, skala utama yang kita dapat tadi adalah 2,4 ya. 2,4 ditambah dengan 0,04. Semuanya satuannya cm ya. Berarti hasilnya adalah 2,44 cm. Nah, ini merupakan hasil pembacaan jangka sorong. Yang selanjutnya mengenai satuan internasional untuk massa. Sama seperti panjang, di sini sudah disediakan tangga satuan untuk massa, dimulai dari kilogram sampai miligram. Ketika turun satu tangga, maka dikalikan 10, dan ketika naik satu tangga, maka dibagi 10. Contohnya bisa kalian amati dari nomor 1 sampai 4 ya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai alat ukur massa. Alat ukur massa secara umum disebut neraca atau timbangan. Ada beberapa jenis neraca, yaitu neraca duduk, neraca analitis, dan neraca Ohaus. Neraca duduk biasanya digunakan untuk menimbang massa buah. Berbeda dengan neraca Ohaus dan analitis, neraca ini ternyata banyak digunakan di laboratorium untuk mengukur unsur atau senyawa dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya mengenai satuan internasional untuk waktu. Seperti yang sudah kita semua tahu, bahwa untuk waktu satuannya adalah second atau detik. Untuk perhitungannya sendiri bisa kalian lihat dari nomor 1 sampai 3. Misalnya 1 menit kalau dikesekonkan adalah sama dengan 60, dan 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3600 second. Sisanya silahkan kalian amati. Alat untuk mengukur waktu sendiri ada berbagai jenis. Di antaranya ada jam tangan, jam dinding, dan stopwatch. Alat pengukur waktu dibuat sesuai kebutuhan kita ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran dan satuan turunan. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang merupakan hasil operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contohnya seperti luas. Luas adalah hasil operasi perkalian antara panjang kali lebar, di mana satuannya sama-sama meter, sehingga satuannya menjadi meter persegi. Ternyata besaran turunan juga tidak hanya digunakan untuk menghitung luas benda, bisa juga untuk menghitung kecepatan laju kendaraan, untuk menghitung massa jenis, volume benda, dan lain sebagainya. Total besaran turunan ada 10 seperti yang di tabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu salah satu bagian dari besaran turunan adalah luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, kita dapat menghitung luasnya dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebar. Begitupun dengan benda yang berbentuk persegi panjang atau bangun datar lainnya. Kita hanya melihat permukaannya, kemudian luasnya bisa langsung kita hitung. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas dan tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.